Oke, ini adalah supporting dari pilar-pilar HRD atau Human Resource Department. Orang bisa menyebutkan industrial relation. Industrial relation itu apa sih? Ya hubungan industrial, hubungan industri. Untuk skala-skala bisnis tertentu, biasanya pabrik, factory itu kan rentan ya. Kita punya banyak sekali pekerja, bisa ribuan gitu. Katakanlah kayak pabrik rokok atau apapun itu sampai ribuan orang gitu. Itu rentan sekali terhadap masalah-masalah hubungan industrial, demo, mogok kerja, macam-macam. Nah, itu adalah satu fungsi. Industrial relation itu sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai seorang HR profesional itu mengerti undang-undang tenaga kerja dengan baik. Dulu ada namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sekarang sudah ada Omnibus Law, tapi saya nggak akan membahas itu, aspeknya apa, punya detailnya masing-masing. Nah, seorang HR profesional itu harus tahu bagaimana undang-undang yang berlaku, bagaimana kompensasi kita itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya, bagaimana hubungan pemutusan hubungan kerja kalau seandainya itu terjadi kita juga tidak menyalahi aturan, bagaimana seandainya kalau seandainya ada biasanya dalam setiap tahun itu kita punya perundingan bilateral bipartit lah kita sebutnya, bagaimana pengusaha dan buruh itu punya titik temu yang sama, biasanya paling besar adalah porsi kompensasi. Apakah kita sudah punya upah minimum yang cukup, apakah kita sudah UMR sekarang naik gaji berapa, tunjangan seperti apa, itu yang cukup krusial. Seorang industrial relation dia harus paham betul aspek undang-undang dan dia paham betul bagaimana cara biasanya di dunia industri mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya SPSI, Serikat Pekerja. Nah, inilah peran industrial relation. Bagaimana dia dealing dengan SPSI di sebuah organisasi supaya tidak ada masalah-masalah dalam industri. Ujung-ujungnya industrial relation adalah industrial peace. Jadi kita punya kenyamanan dalam bekerja tanpa ada isu-isu perburuhan, tanpa ada demo, ada mogok kerja, dan macam-macam. Dan ini di level tertentu itu akan jadi sangat kompleks. Mungkin di dunia kita yang startup, UMKM mungkin nggak perlu sebenarnya industrial relation. Kita hanya paham sebagai owner undang-undang tenaga kerja itu seperti apa, ya kita jalan gitu ya. Tapi di level-level tertentu perburuhan itu sangat krusial, apalagi yang sudah dealing dengan buruh sampai 10.000 ribuan, tidak mudah Bapak Ibu. Dia harus bisa benar-benar jemput bola, dia jadi intelnya kita, isu-isu apa yang sekarang berkembang ya. Kita harus klarifikasi, kita harus manajemen harus mampu berkomunikasi secara lugas dan benar-benar merangkul. Inilah peran-peran strategik dari industrial relation. Nah, ada yang kedua sebenarnya dan nggak kalah pentingnya adalah administrasi atau sistem personalia, kalau Bapak Ibu sering dengar ya di luar sana. Ada orang-orang yang nyebut ya HR itu ya personalia. Personalia itu apa sih? Administrasinya. Cuti, orang masuk itu dicatat, berapa tahun dia sudah bekerja, terus penggajian kan butuh, kalau seandainya sampai ribuan ya butuh orang. Biasanya kita sebutnya payroll. Orang-orang yang dealing dengan payroll, bagian penggajian, tepat waktu, transfer masuk ke rekening, ngurusin pajak dan sebagainya. Ini nggak kalah peliknya kalau seandainya organisasi kita sudah besar. Mungkin kita nggak perlu, tapi nanti suatu saat kalau bisnis kita di level korporasi, kita perlu ada yang namanya bagian dari personalia. Jadi bagaimana administrasi kebijakan kita dalam dunia ke-HRD-an itu mampu kita jalankan dari sisi administrasinya. Nah, kalau administrasi kita rapi, kemudian kita punya industrial relation yang cukup tangguh, paham dengan undang-undang dan sebagainya, mestinya dari aspek
ke HRD tidak akan mengganggu bisnis secara krusial, bahkan malah bisa mendukung bagaimana mencapai industrial peace. Kita melakukan industri tanpa ada friksi-friksi, tanpa ada mogok kerja, tanpa ada demo dan sebagainya. Nah, itu semua adalah rangkuman dari sebuah HRD secara sistem. Jangan lupa pilar-pilar ini muncul kita ketika bisnis kita menuntut untuk melakukan itu. Tapi saya jelaskan semuanya bahwa itulah adalah pilar-pilar sistem dari ke-HRD-an. Ada remunerasi, ada performance management kinerja, ada people development dari human asset value tadi ya. Terus ada juga remunerasi, ada juga hubungan industrial, ada juga personalia. Ini adalah semua pilar dari sisi HRD. Nah, tinggal kapan kita menggunakan tergantung kita yang tahu di bisnis kita sekarang kita butuh apa. Tidak mungkin kita dalam satu waktu kita menerapkan HRD secara sistem, karena itu bagian yang mungkin nggak perlu saat ini, dan kita akan punya resource yang berlebih untuk hal yang nggak perlu. Tapi itulah Bapak dan Ibu, ujung-ujungnya HR system itu harusnya ujung-ujungnya adalah membuat karyawan kita atau tim kita itu termotivasi, mereka bisa berkontribusi secara maksimal, mereka dikembangkan dengan baik, mereka diberikan kompensasi dengan adil, mereka melakukan kontribusi dengan maksimal. Itulah peran HRD secara sistem. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya siap kalau seandainya kita perlu diskusi lebih detail, kita bisa diskusi di lain waktu dan kita bisa diskusi maupun secara personal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.